Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana hasilkan 100 juta dalam 69 hari berdasarkan based on true story ya, kisah nyata. Saya bukan termasuk yang terbesar income-nya. Saat ini lagi happening banget Kang Yan ya. Kang Yan itu udah 16 juta sampai 20 juta satu hari, guys. Jadi ini kita sudah jalan 7 bulanan lebih ya. Artinya banyak orang yang banyak orang yang eh, istilahnya menyangsingkan ya. Eh, ini metaverse ini bisnisnya nggak bener atau bisnisnya nanti paling juga cuma 2 bulan 3 bulan. Ini sebenarnya kalau dicampur proyek sebelumnya itu udah 2 tahun, berarti udah 3 tahun ya teman-teman ya. Tapi bagaimanapun juga namanya bisnis ya, semua ada resikonya. Ini yang bikin namanya Mr. Lado teman-teman ya. Mari kita mulai. Malam Bu Yulia. Rajin belajar ya. Suara saya jelas ya? Ini ya. Bagaimana mengubah 600.000 jadi 100 juta. Jadi bagaimanapun juga semua bisnis ada modalnya ya teman-teman ya. Kalaupun nggak punya modal ya berarti harus ada investor lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa nggak sukses tanpa modal bisa ya. Saya juga waktu bisnis konvensional juga modal saya nggak ada. Saya cari investor, saya bilang saya punya project seperti ini, boleh nggak nanti invest ke saya, kalau ada hasilnya kita bagi dua. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya gimana, biar dapat uang nggak ada modal ya harus ada investor. Yang penting kejujuran nih teman-teman, yang penting kita jujur ya. Nanti teman-teman, ini bisnisnya teknologi blockchain namanya Metaverse. Jadi kalau teman-teman nanti jualan, ini bisnis jualan ya, bukan duduk diam dapat duit ya. Ini beda Zoom ya. Kalau duduk diam dapat duit ada lagi nanti Zoom-nya ya. Kalau yang ini kita harus jualan. Nah menariknya tapi teman-teman jangan khawatir. Jangan khawatir, jualannya itu nanti dari rumah aja. Itu ada 13 teknik ya yang teman-teman bisa kerjakan dari rumah, sangat sederhana. Dan nanti teman-teman bisa, nanti contoh-contohnya hasilnya kayak gini nih. Ini punya saya ya teman-teman ya. Jadi waktu berenang dapat 2,7 juta, 5 juta sehari gitu ya. Wah ini yang lagi happening ya, kangen ya. Jadi nanti bentuknya die-die seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah jualan, kita sudah punya partner. Jadi kalau gue lihat sini bisnisnya kayak ya kita punya agent properti ya. Kita punya agent properti, nanti kita punya partner-partner ya, punya agent-agent ya. Yang agent-agent kalau jualan kita dapat bagi hasil dari agent-agent yang jualan itu juga ya. Jadi kayak bisnis properti ya. Ini Kang Yan, orang Bandung, orangnya sederhana banget, low profile banget. Tapi income-nya nggak main-main ya teman-teman ya. Ini tiap hari kayak gini ya, ini tanggal 28 nih. 28 tuh kemarin ya, ya ini kira-kira kemarin nih 28. Ini tanggal 29 hari ini. Tanggal 27-nya kalau nggak salah 20 juta ya. Tanggal 26-nya kalau nggak salah 16 juta. Bayang, teman-teman kebayang nggak punya uang 7 juta sehari, besoknya dapat 16 juta, besoknya dapat 20 juta. Mau nggak teman-teman kayak gitu ya? Nah, yuk nanti kita bahas ya. Itu bisnisnya Kafling Digital. Oke, teman-teman kita mulai dari sini ya. Nah, jadi sebenarnya nanti kita kan mengerjakan itu dari rumah aja ya, nggak keluar-keluar, nggak nawar-nawarin orang, nggak ngejar-ngejar orang, nggak ngerekrut orang ya. Tugas kita tuh hanya mengerjakan PR, yaitu disebut yang traffic. Ini dulu 11 ya, sekarang udah 13 teknik ya. Jadi kita ngerjain PR aja nanti yang udah disediakan, kita kerjakan, nanti orang masuk, ngelihat sendiri, nonton Zoom seperti ini, mereka tertarik untuk beli ya. Ini kan untuk beli, kemudian mereka juga jualan, maka itu akan dapat income. Oke, karena kebanyakan Zoom dan teman-teman butuh waktu yang cepat, jadi cuma 2 nih ya yang poin penting ya. Pertama, produknya apa dan cara jualnya gimana. Oke, kayak gitu ya. Makanya ini banyak slide-slide yang saya skip aja ya. Nah, by the way, saya tidak akan bahas bisnis plan ya. Saya akan bahas lebih ke jualannya aja ya. Cara teknik jualannya. Nanti untuk bisnis plan-nya teman-teman bisa nonton replay yang sebelumnya atau nonton Zoom yang berikutnya ya. Supaya waktunya nggak kepanjangan ya teman-teman ya. Oh iya by the way, tapi ini penting ya. By the way nih kita pernah pandemi, banyak banget orang kena PHK dan lain-lain ya. Akhirnya mereka terjun ke dunia digital ya, dipaksakan. Amit-amit kita terjadi pandemi lagi ya teman-teman ya. Nah ini
Ini bisa jadi solusi nih, bisnis yang kita bisa jalankan dari rumah, siapa tahu ya malah ini jadi bisnis utama ya. Nah, bayangin Bapak Ibu punya income 16 juta sehari, 20 juta sehari. Jangan-jangan bukan bisnis sampingan, jadi jangan-jangan udah bisnis utama gitu ya. Nah, good news-nya ini modalnya nggak besar ya. Kita bisa start tuh dari 150.000 ya teman-teman ya. Gue pakai kayak gini kayak hacker ya. Oke. Nama bisnisnya Metaforce ya guys, Force. Ini yang nyiptain namanya Mr. Lado nih. Oke. Yang nyiptain namanya Mr. Lado. Oktonikov ya dari Rusia ya guys. Jadi ini bisnis dunia ya, kita bisa jalankan. Kalau kita nanti ada di luar negeri dan lain-lain ya, kita bisa. Wah, ini menariknya karena di bisnisnya dunia, bisnis digital, semua pakai kripto. Butuh modal dulu jali Pak. Ini salah satu proyeknya ya, namanya Metaverse-nya ya. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman tahu Roblox nggak? Roblox ya. Ini namanya Roblox. Ini kan gambaran Roblox itu gambaran metaverse ya teman-teman ya. Ini mainannya semua anak kecil ya, anakku, anak kakakku, tetanggaku semua hampir semua main Roblox ya. Jadi Roblox itu seperti ini ya teman-teman. Mungkin kayak PUBG ya, kalau teman-teman main PUBG ya, kita bisa bermain di sini, bisa secara online. Ini kayak kita jadi polisinya ngejar maling gitu ya. Kita bisa jadi malingnya, kita bisa jadi polisinya, kejar-kejaran kayak gitu ya. Tapi live ya, di mana orang itu kita bisa kejaran tuh bukan game tapi antar orang, tapi orang itu mungkin kita jadi polisinya di Indonesia, malingnya orang Argentina gitu ya. Taunya Lionel Messi gitu ya, jadi malingnya gitu ya. Nah, itu permainan ya. Nah, Roblox itu bisa mana ya? Nah, jadi di Roblox itu sebenarnya kita bisa jual beli juga ya. Anakku main Roblox ini itu udah jual beli loh. Saya pernah minta tolong jam 1 pagi, "Papi tolong beliin ini ya, tas Gucci ya. Ini harganya 400 Roblox. Besok Milan mau jual nih." Nama anakku kan Milan ya. "Besok aku mau jual nih harganya 1.600." Bayangin ya. Belinya 400 dijual 1.600. Langsung profit Bapak Ibu ya pagi-paginya ya. Nah, itu kan cuma ini karena udah terlanjur untuk anak-anak ya, jadi uangnya tidak bisa dicairkan gitu ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar game aja ya. Kayaknya juga nggak bakal bisa jadi duit ya. Duitnya tuh malah kita keluar duit mulu ya beli Roblox-nya itu. Roblox ya namanya, koin Roblox. Nah, untuk orang gedenya ada namanya Decentraland. Nah, ini kayak gini teman-teman ya. Ini Decentraland. Jadi kita bisa kayak gini, jalan-jalan nanti kemana-mana, kita bisa bangun ruko, kita bangun rumah, kita bangun lapangan basket. Nah, orang itu nanti kita bisa pas bangun lapangan basket tuh, orang bisa nyewa. Gue mau main basket di tempat lu dong gitu, nyewa lapangan basketnya. Atau kita bikin rumah, terus rumahnya bagus, orang bisa beli. Nah, belinya pakai kripto, namanya Mana, koin Mana. Yang gimana? Mananya ini bisa dicairin lewat toko kripto jadi duit, guys. Nah, jadi ini udah ada ya sebenarnya ya. Kafling digitalnya itu udah ada ya. Namanya Decentraland. Oke, kayak gitu ya. Dan ini project-projectnya banyak banget ya. Produknya apa tuh? Makanya tadi produknya salah satunya Metaverse. Saya cerita dulu produknya ya. Soalnya banyak banget pertanyaan. Ini nggak jelas nih produknya apa sih? Jadi gini Bapak Ibu ya. Ini namanya teknologi blockchain, teknologi baru ya. Jadi karena teknologi baru kadang-kadang itu kita tuh nggak terlalu paham gitu ya. Nggak jelas produknya gitu ya. Ya mungkin kayak misalnya kita zaman dulu ya, terus ada Bitcoin, apaan tuh nggak jelas banget Bitcoin, bisa dijual beli banyak orang kaya dari Bitcoin, apaan produk yang nggak ada, nggak jelas gitu. Ya kitanya yang harus menyesuaikan dengan teknologi ya, karena sekarang tuh banyak aneh-aneh gitu ya. Ya misalnya mobil terbang dan lain-lain kan mungkin nggak masuk akal bagi sebagian orang lah, udah ada mobil terbang gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi. Ini produk-produknya, ini roadmap-nya ya teman-teman ya. Jadi roadmap itu masih panjang banget. Produknya itu ada IDA, Tactile Matrix, astaga ini gue juga, ini royalty NFT. Nah jadi royalty NFT itu kita bisa jual beli NFT-nya di OpenSea. OpenSea itu kayak Tokopedia, tempat jual beli.
Nah, ini salah satu produknya juga ya. Nah, teman-teman tahu namanya NFT? Ini sekarang Hari Kartini ya? Oh, ada Ibu Kartini ya? Lah, sekarang kan Maret kok Ibu Kartini ya? Nah, ini NFT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa gambar kartun yang unik, anak kita bisa gambar, itu kita bisa jual di namanya OpenSea ya, teman-teman ya. OpenSea ini kayak Tokopedia. Ya, ini OpenSea. Ini OpenSea, itu kayak Tokopedia, kita bisa jual gambar kita. Dijual belinya namanya teknologi blockchain, pasti jual belinya pakai kripto. Nah, kriptonya itu nanti namanya kalau di OpenSea itu pakai ETH bisa, pakai Matic bisa. Nah, kita jualnya pakai Ethereum. Nah, terus biar jadi rupiah gimana? Itu dicairin ke toko kripto, Indodax dan lain-lain. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini namanya NFT. Nah, di Metaverse itu kita bisa jual beli NFT-nya Metaverse masih di OpenSea. Nah, good news-nya nanti Metaverse punya NFT marketplace sendiri. Jadi kayak punya Tokopedia-nya sendiri, guys. Iya, saya mau ikut bisnis tapi kurang paham. Emang ini agak susah ya, teman-teman ya. Makanya saya aja dulu waktu masuk ke sini aja yang jual saya, yang Mas Jamie itu yang jual saya aja kagak ngerti, gue kagak ngerti, dia kagak ngerti. Tapi emang belajar. Dan gue nanti ada WA grupnya, Mas. Di WA grup ada Zoom-nya tiap Sabtu, terus ada Zoom penjelasannya lebih detail ya kayak gini nih. Nanti we are here nih, kita ada di core ya. Kayak gitu ya. Bimbingannya nanti WA grup ya. Terus kita ada kumpulnya juga ngopi ya di FX sama di Bintaro. Ini royalty NFT udah jadi. Nah, kita di sini nih. We are here ya, core. Core apa lagi pula ya. Nanti habis ini kita akan keluar produknya Unit Force ya. Wah, yang keren nih Force Coin-nya ini ya, teman-teman. Ini semacam kayak Dogecoin, Shiba Inu. Jadi Metaverse akan ngeluarin koin juga. Shiba Inu, Dogecoin itu kan juga koin ya. Awalnya juga koin namanya seed coin ya, koin micin ya. Koin micin yang ada dikasih project sehingga orang kalau beli koinnya itu kayak naruh saham gitu. Nanti teman-teman kayak di sini juga kayak naruh saham di Force Coin. Wah, Force Coin ini koinnya Metaforce. Ini proyeknya udah banyak ya, komunitas udah kuat. Menurutku sih ini bisa sesama kuat kayak Shiba Inu atau Dogecoin ya, karena komunitasnya kuat banget ya. Nah, nanti habis ini baru Metaverse-nya keluar setelah Force Coin ya. Wah, ini kita udah bisa main game di sini ya. Kayak ya tadi kayak Decentraland, kayak Roblox. Ini mana apa lagi ya? Terus nanti ada game zone-nya ya. Game zone-nya nanti kayak Roblox-nya itu bisa jual beli ya. Ini ada overreal-nya apa pula ya. Ada boost ya, banyak ya. Seru ya. Seru ya. Oke, itu produknya teman-teman ya. Jadi teman-teman semoga sudah jelas. Jadi kita beli produk itu namanya beli ekosistem istilahnya ya. Jadi kita beli kafling digital. Nanti di dalamnya itu kita bisa kayak kita login ke Metaverse-nya, ya kita bisa main gamenya, kita bisa jual NFT-nya, terus kita bisa macam-macam lah, kayak masuk ke Dufan lah, atau masuk kayak beli tiket masuk ke Dufan, atau beli tiket masuk ke Disneyland. Nah, nanti kita bisa jual tiket Disneyland itu atau istilahnya kafling digital. Jadi jual beli produk-produknya Metaverse lah, ibaratnya kayak gitulah, paling gampang gitu aja. Nah, ini income ya, ini 5 juta nih Bapak Ibu nih, harian nih Bapak Ibu ya, gila ini bukan bulanan ya. Ini tanggal 1 ya, 5 juta, gila juga ya. Saya juga nggak pernah nyangka ya bakal uangnya segini, lumayan lah nih. Ini 2 juta nih sehari lagi ngopi. Teman-teman pengen nggak kerjain cuma duduk-duduk ngopi dapat duit. Tapi bukan duduk-duduk ya, ngerjain PR ya. Nanti ada 13 modul. Lagi main game masuk duit, dapat duit. Dan udah ada yang di 32 juta, bahkan udah ada yang 12 miliar ya Bapak Ibu ya. Orang luar negeri, orang bule udah banyak yang main ya. Teman-teman ya. Ini kan juga produknya juga dari Rusia ya. Jadi emang udah mendunia lah ibaratnya kayak gitu ya. Dan ini Decentraland ya. Oke, ini produknya itu berteknologi blockchain ya. Jadi pakai teknologi blockchain ya. Nah, blockchain itu apa? Wah, jadi panjang ya. Wah, nggak usah ya. Pokoknya teknologi blockchain ya. Nanti aja ya sama Mas Jamie ya. Minggu depan ya kalau mau belajar ya edukasinya minggu depan ya. Kalau saya bagian tugasnya gimana cara jualannya. Oh iya, by the way, teman-teman. Minggu depan hari Sabtu bagi yang sudah member ya. Kita akan belajar sama Kang Yan. Saya udah WA Kang Yan. Kang Yan boleh nggak ngisi di Zoom kita?
buat cerita bagaimana Kang Yan dapat 20 juta sehari, 16 juta sehari ya. Jadi Kang Yan tuh stabil ya teman-teman ya. Emangnya kayak kita bolong-bolong besok dapat duit, ntar 5 hari nggak dapat duit gitu. Kalau Kang Yan tuh nggak pernah nggak dapat duit tiap hari ya. Dan sekali dapetnya 7 juta, 16 juta, 20 juta. Makanya teman-teman hari Sabtu jangan kemana-mana ya. Jam 11 siang Sabtu besok. Sambil ngabuburit kita mau belajar cara Kang Yan bisa dapat 16 juta sampai 20 juta. Nah, bagi yang belum member, cepetan beli ya. Toh cuma 150.000 udah bisa mulai guys ya. Cuma 150.000 loh. Ini beli kafling satu ya. Gila ya. Bisnis apa yang murah banget. Bapak Ibu nggak join sekarang. Yang nyesel Bapak Ibu loh. Ya. Ini kan harganya cuma 150.000 ya. Kafling satu udah bisa mulai dapat modul. Bisa ikut lagi Kang Yan besok ya Sabtu ya. 150.000 mahal ah. Teman-teman besok ke Indomaret 150.000 juga udah habis gitu. Kadang-kadang 150.000 itu kelihatannya mahal ya. Tapi besok ke Indomaret habis ya. Ini teknologi blockchain era. Sekarang oke sekelas ya. Ini blockchain tuh ya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi eranya blockchain tuh ya kayak gini ya, pakai VR. Nanti kita bisa jalan-jalan gitu ya. Nanti sekolah-sekolah itu bisa pakai teknologi blockchain semua ya. Yang teknologi blockchain yang udah jalan tuh sekarang jual itu ya, jual beli kripto ya. Jadi yang kemarin terakhir Burger King ya, kita bisa beli Burger King tuh pakai Ethereum, bisa pakai Bitcoin ya. Nah ini kayak gini ya. Jadi blockchain itu adalah semacam ya teknologi yang dimana kita bisa keinteraksi sama orang itu kayak sosial media, tapi pakai kayak gini nih, VR ya. Dan itu bisa transaksi. Ingat ya, semua transaksi teknologi blockchain adalah pakai kripto gitu ya, bukan pakai duit rupiah. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Join iya join. Marhamat bukan ada join. Ini Raffi Ahmad juga udah mulai siap-siap ya bikin metaverse ya. Jadi ini metaverse ya Bapak Ibu ya. Kita pakai avatar kartun jalan-jalan gitu, bisa main game, jual beli. Nah, menariknya itu jual belinya nanti ke depannya kita bisa jual beli barang, kita beli baju, misalnya kita bisa ngedesain baju ya, kita jual di metaverse-nya itu kita dapat duit, guys. Gitu ya. Nah, nanti mungkin ya metaverse-nya Rans ya. Kalau metaverse ya metaverse sendiri. Jadi kita kalau teman-teman mau punya login akun Rans ya kayak kita login di akunnya Instagram, terus login di akunnya TikTok gitu. Nah, ini misalnya Instagramnya Rans, metaverse-nya TikTok-nya gitu misalnya. Bisa kok sekarang satu level ya. Teknologi blockchain udah dipakai di mana-mana ya. Udah buat macam-macam ya. Gila ya. Ini Apple, Facebook, IBM, Microsoft, Oracle semua udah pakai teknologi blockchain, guys. Jadi kalau teman-teman sering dengar kata-kata NFT, metaverse, staking, game to play, terus apa lagi ya? Itu adalah teknologi blockchain. Nah, itulah bisnis kita, guys. Oke, bisnis decentraland yang tidak kalau istilahnya decentraland ya, bukan sentralisasi ya. Jadi terjadi transaksinya jual belinya tuh antar orang per orang ya, peer to peer namanya. Ya. Jadi kayak misalnya kalau kita punya misalnya kita punya ayam bakar nih, kita jual. Halo guys. Nah, gue punya ayam bakar nih, beli ya, langsung WA kita, terus kita jual, itu namanya peer to peer, langsung ya. Jadi antara orang per orang gitu. Makanya nanti ini jual belinya transfernya langsung orang ke orang guys. Tapi menggunakan kripto gitu ya. Ronaldo udah bikin NFT, Lionel Messi udah bikin NFT. Ayo. Oke, ini Mr. Lado ya. Oke, sekarang langsung jualan aja ya. Cara jualnya gimana nih? Ini versi saya ya. Kalau versi saya tuh, saya kan berarti udah berapa bulan ya? 6 bulan kali ya? 7 bulan ya? Kita udah berapa lama sih Mas Jamie? Sampai lupa kita ya. Oke. Nah, kok bisa dapat duit segitu? Nah, kalau saya kan baru antara 5 juta sampai 9 juta nih. Kalau Kang Yan udah sampai 20 juta sehari. Gitu ya. Ini hasil eh, kita aplikasikan setiap hari. Nah, ini yang sudah berhasil kita jadikan jurus. Nanti teman-teman dapat modul kayak gini nih, guys. Nanti ada passwordnya. Teman-teman kalau teman-teman udah beli Kafling Digital 1, udah beli aja deh. Gue mah to the point aja lah. Nggak bakal rugi lah. Kalau misal kita gagal jualan, kita dapat ilmunya loh, guys.
Dan ini bisa dipakai di bisnis apapun lagi ya. Oke, ini ya yang pertama tuh jurus satu namanya teknik WA Story. Di sini siapa yang malas cari-cari orang? Lah bisnis ini cari-cari orang ya. Lah bisnis ini berarti harus cari-cari pembeli ya. Nah gini ya Otong, gue kadang-kadang kesel banget nih. Bisnis ini cari-cari orang ya. Ya Otong gini, kalau lu nggak mau cari-cari orang, ya gimana ya lu nggak usah bisnis. Lu jualan bakso aja besok juga lu harus cari orang. Kalau warung baksonya rame, lu harus ngerekrut orang gitu ya, harus ngerekrut karyawan. Semua bisnis itu cari-cari orang, teman-teman. Semua bisnis itu ngerekrut orang. Jadi kalau ada yang nanya, ini malas ngerekrut orang. Ya kita hidup di dunia ini mau ngapain ya? Ya udah nganggur aja ya kalau nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi semua bisnis nyari-nyari orang, bener. Nah, tapi good news-nya kita bisa bikin orang yang nyari kita. Jadi di sini ya, orang yang nyari kita. Kita nggak usah nyari-nyari orang, kita nggak harus ngerekrut orang, tapi caranya adalah teman-teman harus rajin ngerjain PR ya. Ngerjain PR juga gampang-gampang ya. Tiap hari ini ngerjain PR aja kayak gini. Pertama, ini istilahnya kita buka toko. Mungkin sama kayak teman-teman, saya lagi ini banget di TikTok ya. Saya lagi pelajari banget TikTok. Di TikTok tau nggak? Kalau ada orang live jualan, dia nggak nyari-nyari orang loh. Ya dia nge-live aja buka toko. Jedet. Halo guys, sekarang saya mau nge-review handphone ini ya. Ini Samsung. Oke, ini speknya gini-gini. Beli ya di etalase nomor 23. Nah, kayak gitu. Tapi bukan yang live itu kan nggak ngejar-ngejar orang yang beli dong handphone gue please dong gitu. Enggak kan, dia tinggal buka toko aja. Nah kita sama, kita tinggal buka toko aja. Yang pertama adalah WA Story. Oke, WA Story apa? Nanti teman-teman di WA Group itu banyak banget. Kang Yan tuh kasih gambar-gambar enak banget ya. Jadi hari ini aja gila ya. Tiap hari tuh, hari ini dapat 20 juta Kang Yan. Dikasih gambarnya nih, income gua. Silakan teman-teman buka toko ibaratnya kayak gitu ya. Ya udah, kita tinggal pakai gambarnya, terus kita bikin-bikin kayak gini. Oke, saya kasih contoh ya. Ya kayak gini ya teman-teman ya. 6 bulan kita ya. Nah kayak gini aja teman-teman nih, misalnya ya. Kasih background, nanti diajarin nih. Sekalian belajar ngedesain pakai Canva. Ya, kita pakai apa tuh ya? Ya udah kayak gini, terus nanti tinggal digambar-gambar hias-hias, udah langsung lempar ke WA Story gitu ya. Nggak usah pakai ada kata-kata apa juga langsung tempel aja. Coba aja nih teman-teman yang udah member sekarang ambil gambarnya Kang Yan tuh income-nya langsung jadiin WA Story. Itu percaya sama saya, itu orang langsung nanya, apaan sih itu gitu. Jadi itu namanya buka toko ya. Sama kayak misalnya kita nih buka warung tahu goreng nih depan Indomaret. Orang kan penasaran, apaan tuh yang ditutup-tutup ya gitu. Oh ternyata tahu goreng. Ih gue pengen banget beli tahu goreng. Jadi orang tuh jadi pembeli tuh udah siap beli barang kita Bapak Ibu. Masalahnya gerobak kita tuh masih ditutup gitu. Kalau teman-teman nggak pernah ngerjain PR ya, ibarat nggak pernah WA Story, itu ibarat kayak kita punya tahu goreng enak tapi nggak pernah buka terpal itu nggak pernah dibuka, nggak pernah buka toko. Jadi yang beli tuh nggak jadi beli gitu karena kita nggak pernah buka toko. Nah kayak gitu ya, gampang bukan? Jadi kita ngelakukan WA Store itu kapan aja. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, subuh. Nah paling bagus tuh sekarang pas mau sahur ya Bapak Ibu ya. Pas mau sahur sama pas mau buka. Wah itu orang lagi mau sahur tuh pasti ngeliat HP ya. Nah tugas kita hanya posting aja. Jebret gambarnya. Nanti orang nanya, itu apa sih? Nah, terus kita ngapain Bapak Ibu? Gampang, nanti kita bilang, ini bisnis teknologi blockchain, gue lagi belajar. Nah, cuma gue belum paham-paham banget, tapi ini teman-teman udah pada dapat 16 juta sehari, 20 juta sehari. Nah, gue lagi belajar. Nanti kalau lu mau, gue kasih link Zoom-nya ya, kalau ada Zoom-nya berikutnya ya. Soalnya gue juga masih belajar. Oh ya, seru juga ya. Emang modalnya berapa? Gue sih mulai 150.000 sih gitu. Oh ya, emang bisa? Bisa. Gitu ya udah deh kasih link gue deh. Nah gitu doang guys, gila mudah sekali bukan. Nah pertanyaannya kenapa teman-teman nggak punya income, kenapa nggak jadi kok semudah itu tapi masih nggak bisa closing. Pak percaya sama saya pasti teman-teman nggak ngerjain PR, nggak buka toko, udah gitu aja. Nah itu nanti tiap hari kita di WA group ngingetin, ayo buka toko. Nah Kang Yan juga bagus tuh, dikasih gambar. Yuk biar nggak sepi. Ayo kita kerjain PR bareng. Nah kayak gitu ya. Kerjain PR cuma comot gambar, masukin WA Story. Nunggu ada yang nanya, baru kita jawab. Oh nanti tunggu ada Zoom-nya.
kasih link Zoom-nya. Kalau dia nggak sempat Zoom-nya, kasih replay-nya. Udah dia nonton sendiri, tiba-tiba, bro, gue beli deh. Gimana cara belinya? Nah, nanti teman-teman dapat website. Nah, nih, lu ikutin 3 langkah ini ya. Oke. Bro, gue udah beli nih. Nah, teman-teman udah dapat income tuh. Gue udah beli nih. Ya udah. Sekarang gue harus ngapain? Ya udah, lu berarti jualan, buka toko kayak gue. Caranya gimana? Nah, ini 13 modulnya. Silakan. Udah gitu doang, guys. Betapa indahnya bisnis ini, guys. Gila. Kita nggak harus bangun pagi, ngebut-ngebut ke kantor gitu ya. Bisnis ini terlalu sederhana, saking gampangnya, bahkan tidak dikerjakan gitu ya. Kayak gitu ya, itu emang bisnis yang terlalu gampang, kadang-kadang orang ngeremehin, apalagi modalnya cuma 150.000 gitu. Yang kedua ini namanya teknik, saya belum dapat apakah wajib? Enggak, bisa, boleh kok, boleh. Mulai bisa level 1 tuh 5 die ya, 5 die tambah matic itu 1 matic ya, kira-kira 100.000 sampai 150.000. Jadi udah bisa mulai nih Mas Muhammad Iqbal. Iya modal 150.000 bisa. Iya, tapi kalau mau serius ya kafling 5 ya, kafling 5 tuh 2,5 juta. Karena kalau level 1 beli yang murah, biasanya nanti kita pas jualan orang nanya, "Lu beli yang berapa?" Yang 150.000. Ya udah gue beli sama kayak lu deh 150.000. Nah, begitu orang beli yang 150.000 juga, itu income kita kecil banget, guys. Untuk jadi Kang Yan itu level 10. Level 10 tuh berapa? 80 juta ya. Ya kayak gitu ya. Untuk dapat income ini sekarang saya juga baru mulai, baru kafling 8 ya. Mau kafling 9 sekarang. Jadi di kafling 8 itu bisa income-nya bisa 2 juta. Ya kayak Bu Ocha tuh kemarin udah dapat 9 juta juga ya. Bu Ocha dapat 9 juta, 2,7 juta. Bayangin ibu-ibu ya. Ibu-ibu gaptek, dia mainnya TikTok, guys. Itu ya. Udah 9 juta. Emang kalau mau dapat 9 juta tuh harus di level 8. Mau dapat income 2 juta, 5 juta sehari, 7 juta, 9 juta tuh teman-teman harus di level 8. Nah, makanya kalau mau serius, ya langsung level 5, beli kafling 5, itu 2,5 juta. Ini buat teman-teman yang masih kafling 1, kalau udah saya yakin banget, udah langsung kafling 5 ya teman-teman ya. Itu nanti udah bisa mulai ikutan NFT royalty program, gitu ya. Nah, ini setiap kayak gini, ini modulnya, ini kalau diklik ini teman-teman, tuh ada. Nah, tuh ada caranya ya. Tuh ada gambarnya, ada videonya. Jadi udah detail banget sih, udah dikasih. Dan kayak gini cara jualan ya gitu ya, dikasih tahu nih. Jadi sebenarnya ya kalau mau ya nanti kan teman-teman kita ngerjain PR setiap hari. Ya udah kerjain PR tuh sambil nonton videonya terus kita kerjain PR. Sambil nonton videonya kita kerjain PR. Gitu ya. Kan kita nggak mau nyari-nyari orang kan, kita nggak mau ngajar-ngajar orang. Makanya kita harus rajin bikin PR-nya supaya orang datang ke kita, orang yang ngejar-ngejar kita. Gue mau beli dong gitu. Saya sudah closing itu 160 ya teman-teman. Saya 160 mitra. Nggak ada satupun yang gua ngejar-ngejar, beli dong, ayo beli dong gitu. Ketemuan yuk. Di mana? Di warung kopi ini. Gue mau nawarin bisnis. Enggak guys. Gue enggak kayak gitu. Kita nggak usah kayak gitu. Kita ngerjain PR, dia yang ngejar-ngejar kita. Bro, gue mau beli dong. Ketemuan dong. Aduh, gue sibuk. Ini lu ikutin ini aja deh. Jadi gini teman-teman. Contoh ya, ini nanti teman-teman dapat website ini. Nanti nih, ini teman-teman akan dapat website ini udah ada penjelasannya, ada videonya, sama ini ya, cara belinya ya. Jadi nanti habis ini kalau teman-teman mau beli, langsung tanya yang ngasih link Zoom ini, "Mas, minta link lu dong," gitu, "gue mau beli," gitu. Nanti udah tinggal langkahnya, langkah 1 buat token pocket dulu. Jadi kita bikin wallet dulu ya. Terus langkah 2 kita beli isi saldo tuh buat beli kaflingnya ya. Langkah 2 isi saldo. Ini menariknya, ini udah lebih gampang, kita nggak usah bikin Binance dan lain-lain ya. Nanti udah ada teman kita lah, kita tinggal beli saldo sama teman kita aja deh gitu ya, yang udah terpercaya gitu, yang udah langganan kita semua. Isi saldo udah. Step 3 tinggal beli kafling digital. Nanti di ini ada link referral ya, link referral. Ini affiliate Bapak Ibu, referral ya. Sama kayak TikTok affiliate lah. Kalau kita mau jualan TikTok jadi affiliate kan tinggal, guys, cek keranjang kuning ya," gitu ya. Udah nanti otomatis dapat uang deh. Sorry ya, ini namanya matrix ya Bapak Ibu ya. Matrix itu ada algoritmanya, jadi penjualan ke berapa tuh bisa dapat uang, bisa nggak dapat uang. Jadi ada algoritmanya gitu ya. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Oh iya level 3. Kalau yakin level 3 aja. Apa sih bedanya join yang
150.000 sama yang 600.000 sama 2,5 juta, bedanya itu berasa banget ketika teman-teman jualan. Bayangin ya, ada orang yang mau beli kafling 5, ini keren banget bisnisnya ya. Gue mau dong, gue mau langsung kafling 5, 2,5 juta gitu. Itu 2,5 juta kita dapat berapa tuh Mas Jemi ya? Misalnya ada orang langsung beli yang 2,5 juta, kita dapat berapa tuh ya? Gue sampai nggak ngitung ya. Atau misalnya ada orang, gue mau beli kafling 7 langsung, karena ini bagus banget, gue mau serius. Ya jangan deh, gue cuma kafling 1. Teman-teman kalau punya kafling 1, ada orang beli kafling 7, teman-teman cuma dapat kafling satunya loh. Kafling 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya nggak dapat. Itu pas apa ya, ke atas ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kebayang nggak? Saya nggak sih? Orang ada yang udah mau beli kafling ini gara-gara kita, padahal kita punya duit ya. Gara-gara kita cuma nyoba-nyoba, akhirnya nyoba-nyoba juga gitu ya. Jadinya lama ya income-nya. Bisa berhasil, cuma income-nya lama ya guys. Ini saya lagi ngopi dapat 5 juta. Gila ini teman. Ini bisnis gila banget ya. Lah, ini kok ngulang lagi ya? Lah, kok ngulang lagi sih? Mari kita lanjut aja ya. Oh iya, emang udah habis ya. Kita ke sini ya. Oh, jurus berapa nih? Jurus 4. Kolam Telegram. Nah, kolam Telegram ini kita buat Telegram, terus nanti kita bisa ngerjain PR-nya. Bro, lu masuk ke Telegram gue deh. Itu ada cerita-cerita. Jadi kita kayak membuat buku cerita nih, perjalanan kita. Ya, karena orang itu suka dengan cerita ya. Misalnya, hari ini gue baru mulai nih kafling 1. Hari ini gue lagi belajar ini. Hari ini gue belajarin. Hari ini gue udah mulai closing nih. Gue dapat 5 ya. Hari ini gue dapat 100.000. Terus nanti minggu depan, gila gue udah dapat 2 juta. Nah, orang yang masuk ke kolam Telegram itu, artinya orang yang ada di Telegram kita, itu kan menyaksikan perjalanan kita ya. Itu cepat atau lambat, itu orang itu akan join Bapak Ibu ya. Itu semacam kayak orang ngelihat kisah suksesnya kita. Ketika kita makin naik income-nya, udah pasti mereka akan join Bapak Ibu. Udah pasti mereka akan beli. Nggak perlu ngejar-ngejar orang, bukan? Bukan. Nah, ini ada jurus teknik anak baik. Ya, teknik anak baik itu, ini teknik yang menarik sih ya. Sih berasanya tuh kadang-kadang kalau di WA group itu, di WA group apa aja ya di sekolah, WA group SMA, WA grup bisnis, itu kadang-kadang ada suka tanya jawab kan, suka ada ngobrol diskusi. Itu kadang kita suka kasih info aja. Bukan info jualan metaverse ya. Maksudnya misalnya nih di tetangga, tahu nggak sih tempat betulin koper di mana? Oh, di sini nih Mas, di BXChange gitu. Ada tuh di lantai 1. Nah, kita tuh jadi anak baik di setiap WA group. Kalau kita jadi anak baik, teman-teman ya, itu nanti orang trust sama kita, lama-lama dia akan WA kita pribadi. Ketika WA pribadi dia akan lihat status kita, begitu lihat status kita dia akan tanya produk kita apa dan akhirnya beli. Gitu ya. Nah, ini WA seru, ini kayak email marketing. Ini udah lebih advance ya. Jadi kita misalnya nih contoh nih, ini WA seru namanya kolam ya. Jadi misalnya nih, gue mau dapat info dong gimana cara dapat income kayak Kang Yan. Oh iya, lu klik di sini ya. Nanti begitu masuk WA seru itu kita bisa bikin artikel-artikel atau broadcast-broadcastan berseri gitu ya. Misalnya hari ini kita mau ngomongin apa, besok mau ngomongin apa. Jadi orang begitu masuk, itu tiap hari mereka akan dapat info kita nih. Nanti misalnya ada Bang Jemi dapat 7 juta. Ya udah kita infoin tuh, tinggal dituin aja, diurut gitu. Artinya ini saya pakai ini, itu kita udah jalan sendiri ya. Ibaratnya ngerjain PR sendiri nih. Kita bisa bikin ini selama 30 hari, selama 90 hari, selama setahun, 2 tahun, terserah teman-teman bikin aja terus. Nanti WA seru itu akan kasih tembakan tuh tiap hari. Yang udah kita setting ya. Oh, hari ini Mas Jemi dapat sekian, hari ini Mas Asta dapat sekian, hari ini Ricky dapat sekian. Itu kan lama-lama orang gila seru banget, orang pada dapat duit ya. Wah, gue join gitu. Padahal itu udah kita susun selama 30 hari ke depan. Kita nggak ngerjain PR. Kita ngerjain PR kita tuh sekali aja orang masuk dan dia kena follow up secara otomatis. Ini pakai namanya WA seru ya, aplikasi WA seru. Bukan aplikasi ya, web based ya. Nah, ini jurus 7, bikin YouTube. Ini kalau diklik nih banyak loh Bapak Ibu ya. Iya, ini ilmu mahal banget ya teman-teman ya. Ini ilmu hasil praktek loh. Ini yang sudah membuat saya, Mas Jemi dan teman-teman lain udah dapat ratusan juta guys. Ya praktekin ilmu-ilmu begini ya. Ini setiap modulnya tuh panjang ya, banyak ilmunya banget ya. Gitu ya guys. Ini juga ada kolam email. Nah, ini email marketing sama kayak WA seru tapi bentuknya email. Ini teknik copy, Mas. Gue sukanya
cari-cari orang. Wah, kan ada ya. Orang-orang asuransi, orang-orang MLM itu kan biasanya gue sukanya cari-cari orang. Gue nggak bisa digital marketing. Gue senangnya ketemu orang langsung, hajar langsung, join langsung. Ya boleh nggak? Boleh banget. Nih, ini juga ada tekniknya. Ini saya belajar dari Network 21, dari Signer Prof, dari Core System ya kan. Gue dulu pernah di MW, pernah di Tiansi, pernah di apa namanya, di Sinergi. Itu kan ada ilmu-ilmu bagaimana how to influence orang gitu ya. Bagaimana menaklukkan orang, terus dia beli produk kita. Oke, ini panjang ya. Jadi ini ada rule-nya ya. Jadi intinya tuh jangan jual, orang tuh tidak suka dijual-juali, tapi mereka suka mendengarkan story. Jadi waktu ketemu kita harus ngomong apa sih? Kita cerita-cerita aja gitu, ngobrol, bikin story ya. Jadi kita nggak jualan Bapak Ibu. Ini ada tekniknya ya. Nih ajak ngopi tapi jangan jualan. Nih cara ngundangnya misalnya, bro ngopi yuk gitu. Nah ini step pertama ketika kita ketemu pertama itu jangan ngajak langsung gitu, bro gue ada bisnis. Jangan. Pertemuan pertama jangan sampai jualan. Pertemuan kedua itu yang kita hajar ya. Karena orang takut loh teman-teman biasanya. Ngopi yuk gitu. Ini anak udah 10 tahun gak ketemu tiba-tiba mau ngajak ngopi. Pasti mau nawarin money game nih gitu. Misalnya kayak gitu ya. Pasti menawarin MLM nih gitu ya. Nah jangan ya, jaga postur, jangan ngemis. Jangan ngemis tuh, ayo dong, please dong, beli dong barang gue lagi gak punya duit nih. Wah teman-teman habis ya. Kalau ngemis itu udah deh, mereka akan beli karena kasihan. Besok-besok lu kagak akan dicari lagi guys. Kita tuh nggak akan dicari lagi ya. Jaga postur ya. Gitu ya. Jangan sampai kelihatan kita lagi miskin ya. Jangan sampai kelihatan kita lagi banyak utang ya. Karena kalau kita dengan santun, kita percaya diri, ya orang malah seneng, gila nih, lu semangat banget ya. Wah ini bisnisnya nggak main-main nih gitu. Nah terus bercerita lah. Ini masih panjang nih. Tuh. Masih panjang ya, tekniknya banyak ya. Itu ya guys. Mau banget coupling 5. Oke, iya. Ini kalau mau serius langsung coupling 5 ya. Ini jurus 9 teknik kopi. Ya, jurus 10 teknik YouTube Short. Ini juga, ini juga ada nih videonya. Ya, sebenarnya sama kayak TikTok ya. Posting aja video selama 58 detik tuh. YouTube Short itu bikin YouTube Short 1-3 video sehari. Ini contohnya kayak apa ya? Ini gue ada contohnya kayak. Nah, ini kayak gini aja nih bikin. Oke, mana ya contoh yang enak ya? Nah, ini contoh ini yang kayak gini nih. Enaknya pagi-pagi. Jadi gini, misalnya kita lagi ngopi. Kan di grup kan suka ada nih, Kang Yan suka hari ini dapat 15 juta. Ya udah, kita bikin video kayak gini, guys. Pakai HP satu lagi. Kalau nggak ada HP-nya cuma satu ya pakai berarti screen recorder lah. Terus kita cerita aja, gila ya hari ini. Ini Mas Abu ya. Mas Abu dapat 38 juta nih sehari, guys. Sehari, guys. Ya udah terus kita cerita aja. Halo, gue lagi ngopi. Gila nih hari ini kaget banget ya. Ada Mas Abu senior pebisnis Kafling Digital nih udah hari ini dapat 38 juta dan juga ya. Ini seru banget sih gitu ya. Udah gitu aja. Cek link deskripsi ya. Nah kayak gitu. Nanti deskripsi kasih link web kita udah. Nanti orang aku mau ikut Zoom, begitu ikut Zoom kita lempar ke Zoom atau kasih replay ya udah gitu ya guys. Gampang ya. Oh ini webnya Metaverse ya. Keren banget ya web Metaverse yang baru ya. Gokil ya. Terus apa lagi? Ada yang mau nanya nggak? Ini ada teknik detik terakhir. Detik terakhir tuh, nah nggak usah di-spill semua ya. Udah makannya beli aja deh. 150.000 doang gitu. Oke, ini ada TikTok Ads. Wah ini yang lagi happening banget ya guys. Ini nih. Ini yang bikin Bu Ocha ya. Ibu-ibu gaptek yang sekali. Nah ini nih. Bu Ocha nih 9,9 juta ya sehari ya. Mau nggak teman-teman kayak Bu Ocha? Nggak nawar-nawarin orang, nggak ngejar-ngejar orang. Ya udah bikin akun TikTok, bikin konten, terus kontennya diiklanin, udah gitu aja. Terus banyak yang masuk, banyak yang beli. Buka toko. Jadi kita kayak bikin konten di TikTok tuh buka toko. Jadi 13 jurus itu adalah kita buka toko di mana orang akan ngejar-ngejar kita untuk beli. Bukan kita yang ngejar-ngejar orang. Gila gue sampai ngomong nih berkali-kali ya biar
biar teman-teman di kepalanya tuh, gila ya gue nggak nyari-nyari orang, nggak ngerekrut orang gitu ya. Karena pertanyaan itu bikin gue capek juga jawabnya. Lah ini bisnis nyari-nyari orang gitu. Enggak nyari orang. Kita ngerjain PR, orang yang nyari kita gitu ya. Nah ini juga ada ilmu TikToknya juga di sini teman-teman ya. Ini ada dua jenis model hard selling. Jadi nanti di TikTok itu kita sarankan membuat 2 akun ya. Oke, yang akun pertama hard selling, yang kedua itu soft selling. Soft selling itu jangka panjang. Soft selling itu lebih banyak edukasi-edukasi gitu ya. Kalau hard selling itu ya angka-angka. Ini bahayanya kalau kita postingnya angka-angka, teman-teman ya. Itu gampang banget ke-ban sama TikTok karena TikTok itu menganggap kadang-kadang kalau angka-angka tuh disangka kita jualan ini ya, aplikasi judi ya. Padahal jual beli ya. Kadang-kadang TikTok masih nggak bisa ngebaca tuh mana judi, mana yang bisnis benar tuh suka nggak baca, main ban-ban aja gitu ya. Tapi ini duitnya paling banyak yang hard selling ini, yang angka-angka itu orang paling banyak ya. Ya sama kayak gini nih, misalnya teman-teman ya. Misalnya teman-teman gini, ada Zoom ya. Gimana cara dapat 100 juta dalam waktu 69 hari? Ya. Wah, sama ada Zoom nih, contoh jam setengah 9 ada 2 Zoom. Gimana cara dapat 100 juta dalam 69 hari? Sama yang kedua nih. Bagaimana cara agar tidak sakit ya? Tidak sakit. Kira-kira teman-teman pilih mana gitu ya? Pasti pilih yang cari duit ya. Wah, masalah sakit kalau gue punya duitnya gue bisa jaga kesehatan lah. Misalnya kayak gitu contoh ya. Atau misalnya yang satunya edukasi ya. Bagaimana caranya membuat website contoh kayak gitu ya. Atau yang kedua nih, gimana cara dapat nomor 100 juta dengan teknik 5 menit membuat website. Pasti orang kan cari yang ada duitnya gitu ya. Kita tidak munafik lah. Kita ini butuh duit, guys. Dengan duit bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit lah. Anak kita sakit perlu duit ya, bukan edukasi ya. Gitu ya. Nah, ini ya banyak peringatan pelanggaran apa sih. Nah itu diajarin juga cara iklan TikToknya guys. Ya. Jadi iklanin aja 15.000 per hari. Ini bocah itu udah closing berapa ya? 40 ya. Siswandi lebih dari 50 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama belum closing, coba mungkin belum pernah ngiklan, coba ngiklan ya. Itu ya. Sama banyak berdoa sih. Sama banyak sungkem sama orang tua ya. Ini ada ilmu langitan yang itu. Misalnya kita udah kerja keras kok belum dapat income. Mungkin ya, ini kan dari Kang Dewa juga ya, Kang Dewa Eka ya. Kenapa sih kita udah kerja keras tapi kita kok belum dapat income ya? Ini ada jawaban yang bagus ya. Kang Dewa juga dari gurunya ya. Yang pertama, apakah kita gua kok jadi ceramah ya? Maaf ya, nggak apa-apa ya, sharing aja ya. Gue jadi kayak Pak Ustadz ya. Ini kan gue cuma nyampein dari yang Kang Dewa ya. Jadi Kang Dewa bilang gini, kenapa gua kok belum closing? Mungkin kita pernah nyakitin orang gitu ya. Atau mungkin kita pernah nyakitin ibu kita gitu. Atau mungkin kita cuek sama ibu kita. Atau kita pernah jahat sama orang gitu ya. Atau kita mungkin masih suka bandel gitu ya. Jajan dan lain-lain gitu ya. Nah coba deh, kan kita mau dapat income. Kita katanya sih harus bersih dulu ya. Nah nanti setelah Zoom ini, coba teman-teman telepon ibu, bapak itu minta izin. Pak, bu, aku mau bisnis nih. Doain ya, aku minta restu. Nah misalnya kayak gitu teman-teman ya. Atau mungkin kita sedekahnya kurang gitu ya. Nah itu yang perlu. Nah itu di luar itu sih namanya itu ilmu langitan ya. Nah ini sama ya, setelah nanti orang join, nanti gimana? Nah ini karena Zoom ini adalah Zoom preview ya, bukan Zoom detail. Jadi Zoom detail cara ngerjain PR-nya juga ada tiap Sabtu ya teman-teman ya. Nanti ngerjain PR-nya gimana sih, teman-teman ada masalah di mana sih gitu ya. Nah itu di tiap Sabtu ya, Zoom live-nya ya. Nah ini preview ya. Ini dikasih tahu nih jam-jam FYP TikTok ya. Jam berapa aja sih kita harus posting gitu ya. Oh ini ada ilmunya Siswandi nih, Siswandi. Gimana closing 50 dari TikTok? Wah mau nggak nih teman-teman, tinggal tonton aja nih videonya ya. 1 jam 38 menit ya. Ini belajar nih sama Om Sis nih. Bagus banget ya, ada edukasinya. Wih gila, keren nih teman-teman ya. Ini cuma 150.000 dapat semua ilmu ini loh guys. Pada tanya jawab juga dulu. Nah terus gini, gimana cara mengatasi biar akun kita nggak di-ban? Nah
Jadi kita makanya perlu HP gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nge-shoot angka, itu angkanya tuh pakai HP, kita nge-shoot-nya tuh sebentar aja gitu. Nah, kita kebanyakan ngomongnya tuh jadi ini gue juga udah kenal band tuh 3 kali, guys. 3 kali gara-gara mainin angka-angka gitu ya. Angka-angka tuh nggak boleh Bapak Ibu ya. Padahal angka-angka itu yang bikin closing. Jadi udah ada tekniknya. Jadi misalnya HP kita satu nih. Kita shoot nih. Deketin dulu, itu jangan kelamaan ya. Mungkin 15 detik atau 20 detik. Udah gitu pas kita jelasin itu kita agak angkat lagi tuh. Terus sorot pemandangan gitu ya. Jadi ini bukan ngakalin TikTok ya. Karena kan kita sebenarnya bisnisnya juga bisnis bener ya, bisnis jual beli ya. Cuma TikTok kadang-kadang nganggap itu bisnis nganggap itu aplikasi judi gitu. Nah, jadi angkanya tuh agak sebentar-sebentar aja, tapi kita lebih jelasin agak jauh gitu. Gitu. Gitu ya. Nah, ini nanti begitu ada yang kena tuh kita dianggap scam, fraud gitu ya. Dianggap judi lah. Makanya begitu gini langsung delete gitu ya. Terus apa aja konten yang dilarang? Ini juga ya nggak bolehnya banyak ya, edukasinya banyak nih guys. Terus ini ada ngambil hashtag apa nih? Ini Bu Odo nih ngambil hashtag. Semua pakai BRIMO. Nah, jadi ada hashtag viral yang kita bisa selipin ya. Nah, Bu Odo nih closing juga gara-gara hashtag viral gini ya. Cuma katanya hashtag viral sekarang kalau nggak nyambung sama ininya, suka nggak ini ya, udah nggak algoritma baru udah nggak bisa ya. Tapi nggak tahu ya, masih bisa-bisa aja sih Bu Odo tuh. Nah, ini contoh-contoh PR ya. Nah, ini contoh nih. Kebuka nggak ya? Ini contoh saya waktu ngerjain PR nih. Ini contoh ya. Supaya kita nggak ke-ban. Ini caranya ya. Jadi, nah, tonton ya. Jadi waktu itu Bu Oce tuh cerita nih, dia bikin video perjalanan dia selama, nah itu ya. Halo guys, emak-emak juga ngomongnya guys ya. Lihat nih hari ini aku dapet 10 dai. 10 dai itu 150.000 ya, kalinya 10.000 ya. 300.000. Oh, wah. Terus dapat nih terus narik duit tuh 395 tuh berapa 5 juta. Aku narik duit nih 5 juta nih. Masuk BCA, Mandiri. Nah, ini kan Bu Ocha bikin video. Nah, kayak gitu lihat ya. Perhatiin nggak? Abis nyorot saya nyorot mie ayam. Terus nyorot lagi situ. Jadi jangan kelamaan nyorot angka ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oh, saya baru tahu Mas. Ya, ini juga nah kayak gini teman-teman, itu juga hasil pengamatan ya, hasil kita kita udah ngerjain. Nah, ini serunya di komunitas itu kayak gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan para senior-senior tuh kita nggak usah ulangin lagi gitu. Asik gak sih? Gila ya, gokil banget sih nih. Enak banget ya. Sebenarnya ini semua ilmunya udah jalan. Pertanyaannya kita mau ngerjain PR atau apa enggak gitu aja ya. Katanya nggak mau nyari-nyari orang, tapi ngerjain PR juga nggak mau. Ya udah kalau gitu harus ngomong apa lagi gitu ya. Ini ada namanya teknik Saihi. Wah, ini keren banget dari Mas Asta ya. Ini gokil loh, teknik ini agak-agak spam tapi cuma sekali ya. Jadi spamnya tuh gini nih. Cuma jangan berkali-kali ya. Ya mungkin kita sebel di spam ya. Spam itu gini, nyepamnya juga cuma halo gitu ya. Mas Asta nge-broadcast satu kontak halo gitu, gitu ya. Kan kontak kita misalnya ada 2.000 kontak. Broadcast aja halo, halo, nah mana yang nyambut itu yang ditangkap ya Bapak Ibu. Yes bro gitu. Itu gila ya, itu teknik sangat sederhana sekali, tapi nggak kepikiran ya. Kadang-kadang kita mau mikir, aku mau jualan gue broadcast, nanti orang ngamuk. Jangan spam ya Bapak Ibu. Spam itu bikin bisnis kita jelek nanti. Jadi caranya adalah ya seperti ini, teknik Saihi. Saihi itu say hi gitu ya. Halo, udah pernah coba belum? Coba ya, nanti habis ini ya, broadcast ke semua orang. Halo, yes, kenapa bro? Ada apa bro? Gitu. Wih, apa kabar bro? Gue kira, jadi kayak gitu ya, gue kira nomor lu masih nggak aktif gitu. Udah ngobrol aja, sehat bro gitu. Ya, lu lagi ngapain bro gitu, bla bla bla. Kalau dia nyambut terus, selama kita lagi ngechat dia, ngechatnya tuh jangan jualan ya guys. Ngechatnya biasa aja gitu. Halo, apa kabar? Anak lu gimana? Nah, waktu kita ngechat dia, kita bikin status WA. Wah, Kang yang dapat 20 juta. Ya, bikin status. Nanti kadang-kadang pas kita lagi ngobrol gitu, gue tuh pernah ya, sering banget ya pas gue ngobrol, di status lu apa sih tuh? Kafling digital apa sih? Oh, ini bisnis teknologi blockchain. Oh, apa sih tuh? Itu bro, ini bisnis dari luar negeri. Oh iya?
wah gue juga baru belajar sih, gue nggak ngerti gitu. Gue masih belajar, cuma teman-teman gue tuh udah ada yang dapat 16 juta sehari, 20 juta sehari. Nah ini nanti kalau mau tahu, gue ada Zoom-nya sih. Ya dia hari Kamis sih. Oh lama banget Kamis. Gue ada replaynya sih, kalau lu mau nanti gue kasih replaynya ya. Udah kasih replaynya guys. Kayak gitu ya. Nih Mas Asta. Tuh, wah keren ya, pakai ilustrasi penambang emas. Siapa yang belum pernah nonton nih teknik Saihi ini? Ini Mas Asta bagus nih gambarinnya ini ya. Mana sih? Ada yang mau nanya nggak teman-teman di sini? Nah ini ya. Ini bagus nih, gambar ini bagus banget ya. Jadi gini teman-teman. Jadi ini prinsipnya sekali lagi. Contoh nih misalnya teman-teman udah ngerjain PR ya. Sekali lagi gitu. Jangan-jangan ya, kita WA status sudah tiap hari guys. Ya, orang udah ngelihat gitu ya. Tapi tiba-tiba kita nyerah gitu. Aduh, malas banget. Aduh, capek nggak closing gitu. Kita putar badan. Jangan-jangan pas besoknya kita WA status lagi, ini permatanya udah di sini semua nih, depan semua. Gue inget banget ya, Bu Ocha itu berapa lama nggak closing ya. Aku nggak closing Mas Berto nih, gila ya. Susah juga ya ternyata ya. Itu konsisten aja terus bikin konten, iklan. Bu Ocha tuh hanya fokus ke TikTok ya, iklan, konten. Sekarang ini dia kewalahan ngejawabin orang yang mau join guys, yang nanya-nanya ya. Kalau kita lagi nongkrong tuh kadang-kadang suka gitu. Waduh banyak banget yang nanya, aduh capek ntar aja deh yang jawabnya gitu. Gila ya Bapak Ibu ya. Kita nggak nyari-nyari orang, tapi orang ngejar kita semua. Bahkan yang waktu kita dikejar, Bu Ocha bisa bilang, aduh capek nih Mas Berto nih. Gue jawab-jawabin gitu. Ada sih mau join tapi biarin aja ntar aja deh. Gila, gokil gak? Itu ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sudah lama, ayo sekali lagi. Tambahin sedekahnya. Apa? Ucapin syukur. Jangan ngeluh terus gitu ya. Hari ini banyak selipan-selipan ini ya, ceramahnya. Oke, terus apa lagi nih guys? Habis deh. Ya udah terus nih. Ini kunci sukses, jangan tidur dulu hari ini sebelum ngerjain PR ini. Ya ampun teman-teman. Ini ngerjain PR kan gampang banget ya. Ini kita udah malas. Gue juga bingung ya kalau teman-teman, capek juga ya ngerjain metaverse. Astagfirullahaladzim. Capeknya di mana? Tinggal comot gambar, tinggal ditaruh WA status. Lebih capek kita besok kerja kantor, bangun pagi naik motor, macet-macetan, kerja seharian teman-teman ya. Ini cuma WA status kok, tinggal comot gambar, jadiin WA status. Mau ada yang beli nggak beli ya nggak apa-apa. Ya kita kayak tukang somai juga keliling-keliling komplek, tukang bakso buka bakso, kan juga dia nungguin juga belum tentu ada yang beli kan. Tapi kan ada aja yang beli gitu teman-teman ya. Ini kerjaan tuh mudah banget ya. Makanya Om Siswandi tuh selalu bilang, pekerjaan ini terlalu mudah sehingga mudah juga untuk tidak dijalankan gitu. Kenapa gue marah-marah ya? Oke. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Udah dijawab ya. Wih, lama di MW. Diamond ini siapa nih, Mas? Pola pikir. Bagus loh. Di sini kita juga banyak belajar tentang leadership juga ya. Oke. Ini saya mau langsung ke sini aja ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini juga ada endingnya ya. Kita tuh nggak usah kerjain PR seumur hidup Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita udah jalan kayak Kang Yan ya, ya udah. Nanti kita nggak usah bikin konten TikTok lagi kan. Kang Yan itu kan jalan karena agent-agentnya udah. Jadi gini teman-teman, kita begitu jualan, itu yang beli itu jadi agent juga. Nah ketika agent itu jualan itu ada bagi hasilnya. Nah itu panjang banget lah kalau diceritain bisnis plan-nya ya. Itu nanti tersendiri aja minggu depan ya. Atau nanti nonton Zoom yang sebelumnya ya. Nah ketika agent kita udah jalan, udah itu kita nanti udah nggak ngapa-ngapain, udah dapat bagi hasil terus ya. Terus aja gitu ya. Udah kayak Kang Yan aja ya 16 sampai 20 juta sehari. Nah, ini ada Mas Ivan Levan, mentor kita, dia bikin namanya program SSD 6. Jadi gimana caranya kita nanti kerja sekali, udah selamanya itu nggak kerja lagi.
Jadi kayak bermain game ya teman-teman. Jadi kita menyelesaikan satu stage ke stage berikutnya. Jadi kita menyelesaikan 10 stage saja ya. Menyelesaikan 10 stage gimana ya? Gini teman-teman, kita ngerjain PR. Ya, ini Anda start dari sini ya. Jadi ini kita kayak sekolah ya. Jadi teman-teman nanti begitu beli kayak sekolah kan, ada modulnya, terus ada kelasnya. Kelasnya itu kan kayak Zoom ya, Zoom-Zooman ya. Nanti hari Minggu sama Sabtu sama Minggu tuh biasanya kelas untuk member training lah. Terus kita ngerjain PR lah, sama kayak sekolah kita ngerjain PR. Nah, tugas kita sebenarnya hanya closing 6 ya, closing 6. Nah, begitu kita closing 6 yang level 1 aja, kita naik ke stage 1 nih teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Kalau kita udah closing 6, kita naik ke stage 1, naik ini TK, kita naik ke kelas 1. Nah, menariknya di setiap stage ini ada duitnya, guys. Ya. Ini artinya kalau kita closing 6, kan kita udah dapat duit ya, teman-teman ya. Gitu ya. Gitu ya. Nanti untuk ke stage 2 gimana? Ya, ini kan kita punya adik-adik nih, adik-adiknya kita nih, adik-adikan. Adik-adikan ya, yang mereka join kan. Nah, tugas kita sebenarnya gampang. Kasih tahu adik-adiknya kita, kamu kerjain 13 modul deh. Sama rajin ya, ikut Zoom training hari Sabtu sama Minggu. Ya, terus ngerjain PR. Jadi kita nginfoin terus aja, ada Zoom training nih gitu. Kerjaan gue tuh sekarang gitu aja, setiap ada training, broadcast aja. Kan kita dapat dari itu kan, dari ini ya. Ya atau kalau udah masuk grup udah enak sih. Udah broadcast aja gitu. Ada training jangan lupa datang ya. Ada ilmu ini nih baru nih. Jangan lupa datang, jangan lupa ya ini bagus nih ilmunya, kerjain aja gitu, seru gitu. Nah, kalau adik-adik kita yang 6 ini closing 6 juga, dia kan naik ke stage 1 ya. Begitu adik kita naik ke stage 1, otomatis kita kesundul guys, kita ke stage 2. Begitu adik-adik kita naik ke stage 2, kita kesundul naik ke stage 3. Jadi sebenarnya kita hanya closing 6 yang level 1 aja juga nanti sampai ke sini nih, ke stage 10. Nah, uangnya berapa nih guys setiap kita? Ini artinya kalau kita naik stage itu kan artinya kita jualan ya, gitu ya. Kita berhasil jualan lah gitu. Oke, di stage 1 tuh income kita 75.000 sampai 225.000 ya. Ini kalau 225.000 kalau dengan catatan kita udah punya level 2-nya nih ya. Karena kan itu nanti ada namanya auto upgrade ya. Wah, teman-teman harus nonton video yang sebelumnya deh, yang marketing plan-nya ya. Gitu. Tapi gini aja deh gambarannya, kalau teman-teman sudah lulus ya naik ke level 1, income teman-teman antara 75.000 sampai 225.000. Oke. Adik-adikan kita tuh juga closing 6, kita naik ke stage 2. Income kita 450.000 sampai 900.000 gitu ya. Ini total ya teman-teman ya. Ini total ya dari stage 1, stage 2 ini totalnya. Kita udah dapat 900.000 gitu ya. Nah, begitu kita naik level lagi, naik stage lagi, kita naik kelas lah ibaratnya ke stage 3, income kita 1,7 juta sampai 2,7 juta. Total ya dari stage 0, 1, 2, 3, totalnya 1,7 sampai 2,7. Jadi sebenarnya kuncinya itu kan di sini ya teman-teman. Sebenarnya kuncinya itu ada di sini ya. Gimana caranya kita berhasil naik stage 1 ya dan duplikasi gitu teman-teman ya. Ini kuncinya di sini aja. Soalnya kerja kita di sini doang ya. Kalau kita berhasil naik ke stage 2 aja ya, itu sebenarnya udah tinggal kesundul terus gitu ya. Ya tahu ya maksudnya ya teman-teman ya. Yang penting ajarin adik-adik kita biar naik stage 1 itu ya teman-teman ya. Begitu teman-teman join nih hari ini, gimana caranya dalam waktu seminggu, dalam waktu sebulan ini teman-teman closing 6. Caranya closing 6 gimana? Yaitu belajar modul, kerjain PR-nya. Nah, begitu closing 6, kasih tahu adik-adik kita, yang 6 partner kita itu, yuk ngerjain PR ya, tugasmu tuh selama sebulan closing 6. Bapak Ibu, ini closingnya itu cuma 150.000 loh. Masa gue kadang-kadang gini, kita jual bisnis yang bagus begini dengan harga 150.000 dapat modul, dapat Zoom dan lain-lain, dapat ilmu gitu ya. Masa nggak bisa sih? Harusnya bisa loh teman-teman. Bisa. Kalau kita nggak bisa berhasil jualan, kita pasti ketahuan, malas pasti ngerjain PR-nya. Gitu aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Stage 4 itu income-nya udah 6 juta ya. Stage 5 13 juta. Kebayang nggak teman-teman ya? Ini tinggal nunggu waktu aja ya. Kita ingat banget ya Bang Jam ya. Waktu kita mulai, Kangen juga income-nya baru 1.000.000, 500.000, 2 juta sehari. Itu aja udah di ini ya. Wah, dimotivasi kita. Wah, hari ini dapat 2 juta, hari ini dapat 1.000.000 gitu ya. Itu aja kita harus semangat, gila ya. Kang Yan ini, Bapak Ibu tahu, Kang Yan itu nggak pernah ketemu orang loh guys. Dia udah closing 350 partner. Dan ke seluruh dunia. Jadi membernya itu ada yang dari Afrika. Bayangin ya. Kok bisa begitu ya? Makanya hari Sabtu ya guys. Kita mau belajar Kang Yan. Gimana closing sama orang bule nih. Luar biasa nggak?
Makanya sayang lah teman-teman. Sekarang dah pokoknya selesai Zoom ini langsung tanya pengundangnya gimana caranya gua join. 150.000 guys. Ya, jangan ke Indomaret dulu nih. Misal teman-teman sekarang mau jajan ya. Ah, gua mau jajan. Udah pegang duit 150.000. Dah jajan Indomaret dulu dah. Beliin kafling dulu aja. Oke. Stage 7 itu 61 juta. Wah, ini seru ya tuh. Stage 8 ini 83 juta sampai 121 juta. Nah, berapa lama nih ke stage 8, teman-teman? Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan, tergantung teman-teman, rajin nggak ngerjain PR-nya ya, rajin nggak ngerjain PR-nya. Jadi yang kita minta tuh kerjain PR guys, 1 menit sehari ya. Nah kalau kita semua kompak ya, pokoknya kompak ya, pokoknya gimana caranya sebulan ini closing 6, pokoknya teman-teman gimana caranya sebulan ini closing 6 ya, ngerjain PR gila-gilaan biar closing 6. Nah setelah itu ajarkan adik-adik kita itu gimana caranya lu 1 bulan harus closing 6. Wah, nanti lama-lama kalau misalnya ini sebulan kita selesaiin, ini 8 bulan. Kalau misalnya bayangin nggak, seminggu ya, misalnya kita sepakat ya, seminggu ya closing 6. Ya elah closing 6 loh. Tapi yang 6 tuh yang aktif ya. Bukan kita beliin orang tua kita, aku udah closing 6. Tapi bapak, ibu, nenek, buyu, eyang gitu ya. Kita joinin 6-6-nya kagak ngapa-ngapain, bukan yang itu ya. Yang kita closing 6 yang juga mau ngerjain PR yang seperti kita ya. Ya, jadi bukan emak kita yang dijoinin kagak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi harus yang benar-benar mau jualan juga. Yang bukan mau jualan, mau ngerjain PR. Nah, ini saya mencapai ini dalam waktu 8 minggu ya. Berarti 60 hari ya, 69 hari ya. Bisa Bapak Ibu ya. Ini saya dapat 100 juta tuh dalam waktu 69 hari ya. Bisa kok Bapak Ibu, bisa banget ya. Ini setelah 9, 259 juta. Oh, bayangin nggak Bapak Ibu yang kerjanya cuma begitu-begitu aja, ngerjainnya sambil ngopi, bahkan sambil tiduran. Tapi potensinya bisa kayak gini, guys. Makanya ada istilah kayak gini ya, teman-teman ya. Kadang-kadang orang yang kerja terlalu keras itu kalah sama orang yang smart tuh Bapak Ibu ya. Yang smart tuh dalam arti apa? Misalnya, gue kerja kerasnya tuh pakai fisik gitu ya. Tapi ada peluang nih, ini peluang bisnis yang smart lah ya, kerjanya tuh bisa lewat WA, ada teknik-teknik yang sederhana yang, ini media sosial dan lain-lain, income bisa lebih besar gitu. Nah kadang-kadang orang kerja keras kalah sama orang smart ya. Nah ada satu lagi, orang smart kalah sama orang hoki. Orang hoki itu apa ya? Orang hoki itu misalnya teman-teman ya, teman-teman, eee, baru sekali, WA status ya. Dan koneksinya teman-teman kebetulan di kontak asnya itu kebanyakan orang asuransi, orang MLM yang, gila-gila kerja lah. Itu teman-teman sekali, WA status tiba-tiba yang nanya 6 orang yang gila kerja. Kebayang nggak teman? Itu udah banyak banget yang terjadi ya. Bahkan ya kemarin siapa ya, Mas Dede, bahkan yang partner itu nyemangatin, yang ngundang gitu, yang jual gitu. "Bro ini duitnya banyak, ayo semangat Bro, lu malah diem aja sih," gitu. "Ini duitnya banyak, masa diem aja sih, kerjain PR lah." Bahkan bisa jadi kita yang disemangatin ya. Kita bingung gitu, gue juga belum ngerti kok lu dapet duit banyak banget sih." "Lah itu udah ada modulnya, lu tinggal kerjain aja," gitu. "Ah gue nggak ngerti gimana sih, ketemuan yuk," gitu. Lah malah kita yang jualan, kita yang nanya sama yang beli ya. Ah, itu bisa terjadi. Itu yang namanya orang hoki. Jangan-jangan teman-teman adalah orang hoki, ya. Baru join, terus WA status, yang join kebetulan orang asuransi, orang MLM, udah teman-teman langsung bisa sampai stage 10 ya. Nah teman-teman gini ya, orang hoki itu bukan berarti hoki ya. Mungkin dia pernah kerja keras sebelumnya. Mungkin dia udah pernah banyak menolong orang gitu ya, itu Tuhan Maha Baik teman-teman ya. Kadang-kadang hoki itu gue sih nggak percaya dengan hoki ya, hoki itu karena kita pernah berbuat baik, pernah kita kerja keras sebelumnya dan kok pas kita bisa yang ini hokinya tinggi. Nah itu hadiah dari Tuhan, karena kita kerja keras sebelumnya yang mungkin bisnis kita gagal sebelumnya, nah ini hadiahnya dari Tuhan di sini. Kok kita hoki banget di sini ya gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah jangan-jangan teman-teman ya adalah hokinya di sini gitu ya. Setelah berbisnis, setelah kerja keras selama berpuluh tahun, jangan-jangan teman-teman hokinya di sini, sekali WA status jangan-jangan langsung dapat 6 yang aktif gitu ya.
Nah ini nanti kalau udah level 10 udah selesai ya, udah nggak ngapa-ngapain ya. Nah di ini nanti Mas Ivan mau bikin namanya UFT Millionaires Club ya. 993 juta income kita ya. Waduh, gila ya. Mau nggak nih teman-teman dapat income miliar ya? Udah nanti tinggal diputar lagi duitnya ya. Gokil sih ini. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Gitu aja ya. Jangan lupa salat taraweh ya. Entah kenapa ya kalau habis sembahyang biasanya ada aja rezekinya ya. Oh iya ya ini gue sekalian ya. Ponzi dan money game. Banyak orang bilang nih Ponzi. Nanti teman-teman kalau nonton YouTube itu ini Ponzi gitu ya. Ini aduh gitu ya. Jadi gini ya. Ini saya cerita dulu ya. Teman-teman harus baca Wikipedia, jangan asal nonton YouTube, jangan nonton apa gitu ya, dengar kata orang gitu ya. Ini Wikipedia. Yang disebut Ponzi itu apa sih? Ponzi itu adalah investasi, guys. Ya, kayak robot-robot trading tuh yang lama-lama itu yang palsu, kita investasi, duduk diam dapat duit. Teman-teman mungkin sering ditawarin nggak, kamu dapat 2% sehari nih, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Padahal duitnya itu diambil dari member baru. Ya, itu namanya Ponzi, guys. Sedangkan metaverse itu apa? Ini kayak bisnis konvensional, jualan. Kita nggak akan dapat duit kalau nggak jualan. Jadi itu sama kayak kita beli baju di Tanah Abang, ada stoknya, kita harus jualan Bapak Ibu, kita harus jualan. Jadi ini bisnis kayak bisnis konvensional gitu ya. Nah, Ponzi itu investasi. Udah ya, langsung kejawab ya teman-teman ya. Ya. Jadi kalau teman-teman beli ya Kafling Digital Metaverse, kemudian teman-teman nggak jualan, itu jangan bilang Ponzi ya. Bapak Ibu tuh punya barang itu harus dijual ya. Nah, kalau teman-teman investasi terus duduk diam dapat duit tiba-tiba uangnya hilang, nah itu baru Ponzi, guys. Ini kayak bisnis konvensional ya. Oke, gitu ya. Oke, mana ya tadi ya? Oke. Ini nggak tahu ya, dari zaman dulu diskon mulu ya. Ini lagi diskon ya teman-teman ya, $5 ya. Mister Lado tuh katanya akan naikin harganya ya, jadi 2 kali lipat ya. Jadi nanti tuh katanya harga $5 jadi $10, yang $10 jadi $25. Jadi join itu jadi nanti makin mahal ya. Cuma nggak tahu ya. Gue sih berharap mudah-mudahan jangan naik lah gitu. Kenapa sih? Kalau naik harganya, gila gue ngedit semua websitenya teman-teman, mati gue. Itu kan websitenya udah isinya udah $5 semua, harga promo semua ya. Kalau Mister Lodo naikin harga, ya Allah, itu ngedit satu-satu ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ini ya, harganya jangan sampai naik ya. Nah ini ya, ada nggak ya harganya ya di sini? Oh nggak ada, udah gue hapus ya. Ada ya harganya di sini tuh, kalau nggak salah ya. Harga diskon sama harga nggak diskon. Tapi kalau teman-teman mau serius ya langsung ke Kafling 5. Gitu. Udah gue hapus lagi yang Kafling 5. Oke teman-teman, gitu aja. Oh, tidak ada pertanyaan, berarti semua udah ngerti ya. Bagaimana caranya dapat uang banyak tapi nggak ada modal? Yaitu pakai investor. Dan ini modal 150.000, nggak perlu pakai investor, guys. Teman-teman nggak perlu, teman-teman udah tinggal berhenti ngerokok dulu lah gitu ya. Ya, 150.000 tuh berapa tuh ya? 150.000 dibagi 1 bulan tuh 30 hari ya. 5.000 perak, guys. 5.000 perak. Jadi kalau teman-teman bilang nggak punya modal nggak apa, ya udah gimana caranya nabung 5.000 perak gitu ya. Setiap hari, nanti bulan depan ada duit 150.000 baru buat join tuh. Caranya gampang, nggak jajan GoFood ya, terus nggak ngerokok dulu misalnya gitu ya. Ya atau misalnya ya jadi tukang parkir dulu gitu ya. Atau ngamen dulu ya. Sebenarnya gila ya, ini
Sebenarnya ini bukan masalah bisa nggak bisa, mau apa nggak mau gitu. Kalau masalah 150.000 aja udah nggak bisa, itu aneh sih, ya. Gua bahkan kalau misalnya ini ya, misalnya harus ngulang dari nol ya, gue bisa dapat 5.000, gue tinggal pinjam gitar pengamen, bagi hasil, gue ngamen aja di apa lampu merah, bla 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 bla. Kan orang ada yang kasih 1.000, 2.000, udah kalau udah 10.000, dapat 10.000, ya udah Mas ini 5.000. Nah, 5.000-nya gue ya, tabung aja tiap hari gitu sampai 150.000 gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya untuk dapat modal ya guys. Widih, Mas Dedi. Izin live, ada mitra yang mau beli kafling 5, gara-gara gue langsung, ya udah langsung ya. Cara join gimana? Ini ya, yang japri itu siapa teman-teman yang japri link ini? Wih, Mas Firman, thank you. Gue bantu edit. Wah, Mas Firman, lu mah enak ya. Lu ini ya, gue itu pakai Berdu, Mas. Jadi gue bikinnya duplikat. Jadi harus ngedit satu-satu. Kalau lu kan ini, Mas, apa ya? Lu programmer sih enak banget ya. Jadi sekali ngedit semuanya kayak edit ya. Hebat nih Mas Firman nih. Oke, teman-teman, udah gitu aja ya. Jadi kalau ditanya resikonya apa? Nggak ada resikonya sih gue bilang. Teman-teman hanya keluar duit 150.000 untuk join di awal, dapat modul, dapat Zoom setiap Sabtu, ya, dan itu nggak perlu bayar lagi. Nggak ada resiko sih sebenarnya. Udah gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Langsung japri pengundangnya untuk caranya minta webnya untuk dapat 3 langkah. Untuk joinnya gimana gitu ya. Sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada saya kepleset kata. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum.